Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Noraziza dengan NIM 200599182 dari Prodi Manajemen. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel final saya tentang sistem pemasaran online pada masa pandemi COVID-19. Dari artikel yang saya buat, di sini saya akan menarik 5 kesimpulan atau 5 poin utama dari latar belakang terjadinya sistem pemasaran online pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu, pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 tentunya berdampak pada gaya hidup masyarakat. Yang kedua, kebijakan karantina berdampak pada pendapatan masyarakat. Yang ketiga, PHK yang dialami sebagian besar karyawan. Yang keempat, pemilik usaha kehilangan pasar. Dan yang kelima, keinginan untuk menciptakan pemasaran online. Nah, dilatar belakangi oleh hal-hal ini, maka dari situ timbullah kecemasan oleh pengusaha atau manajer yang tetap berusaha untuk mengoptimalkan penjualan yang sempat terganggu akibat pandemi ini dengan menjalankan suatu sistem pemasaran yang dilakukan secara online. Nah, sistem pemasaran ini dianggap cocok untuk digunakan selama masa pandemi karena adanya keterbatasan kontak fisik selama masa pandemi itu sendiri. Langsung saja kita masuk kepada topik bahasanya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai sistem ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk berkembang dan mendapatkan laba. Pemasaran juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, kegiatan pemasaran harus memberikan kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut menginginkan usahanya tetap berjalan terus atau menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga mulai mempertimbangkan masalah pemasaran online sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi defisit pajak akibat perlambatan atau terhambatnya ekonomi dan menurunnya pendapatan negara. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa warga negara hampir setengah lebih sudah menggunakan internet. Namun, jika kita lihat dari data statistik tentang penggunaan media internet sebagai usaha, hanya berkisar sekitar 15,08%. Tentunya hal ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk meningkatkan sistem pemasaran maupun branding digital untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang maju akan teknologi pemasaran. Untuk masalah ini, ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan oleh UMKM. Yang pertama yaitu merubah model penjualan yang semula konvensional menjadi online atau e-commerce. Yang kedua, melakukan pemasaran digital dan membangun suatu branding untuk mengenalkan produknya. Dan yang ketiga, melakukan peningkatan kualitas produk maupun jasa demi kenyamanan serta menciptakan relasi kepada masyarakat. Jika strategi tersebut dapat diterapkan secara maksimal, maka UMKM bisa berjalan dan tidak mengalami kerugian. Pelaksanaan pemasaran online terhadap pengusaha UMKM untuk memasarkan beberapa produknya juga memberikan dampak yang positif walaupun pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap melakukan social distancing. Nah, dengan adanya sistem pemasaran online ini, maka permintaan produksi akan tetap berjalan walaupun terhambat oleh COVID-19. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.